Mukarramun para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, seluruh pengurus Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barakah, maghfirah, rahmah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jemaah sekalian, pagi ini kembali kita duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis yang sangat dicintai Allah, disenangi oleh para malaikat, menjadi ketenangan bagi orang-orang yang beriman. Mari kita luruskan niat kita. Nawaitu ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niatkan ta'lim kita sebagaimana ta'lim yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ma nawa salafus salih, dan niatkan ta'lim kita sebagaimana ta'lim yang dibuat oleh para ulama-ulama saleh terdahulu. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika bi luzumin nadhafah zahiran wa batinan. Satu fasal menjelaskan hendaklah engkau menetapi kebersihan zahiran wa batinan, baik kebersihan zahir maupun kebersihan batin. Fa inna man kamulat nadhafatuhu sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyan. Karena barang siapa yang sempurna kebersihannya, kesuciannya, maka secara ruhiyah dia menjadi malaikat walaupun jasmaninya manusia. Jemaah sekalian, kita sampai kepada bab taharah. Jadi di dalam ilmu tasawuf, setelah kita membahas seputar akidah, muraqabah, senantiasa merasa dilihat Allah, senantiasa merasa diperiksa, diperhatikan Allah, sehingga kita menjaga ketakwaan kita dalam setiap saat, maka masuklah kepada amalan zahir yang berupa kesucian. Nah, kesucian ini ada di sini zahiran wa batinan. Sehingga apabila jaga kesucian kita dengan sempurna, maka kita ini adalah manusia yang rasa malaikat. Itu maksudnya. Secara fisik kita manusia, tapi secara ruhiyah kita ini sama dengan malaikat. Wa in kana bi ismi wa suratihi basharon jasmaniyan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyaddin 'ala nadhafah, bahwasanya agama ini dibangun di atas kesucian. Wa qala alaihi salam, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Rasul bersabda bahwasanya Allah itu suci dan mencintai kesucian. Wa tahsulun nadhafatu al-batinah bi tazkiyatin nafs. Adapun kesucian batin itu bisa didapatkan dengan cara mensucikan diri kita. An radha'ilil akhlaq, dari akhlak yang rendah, kal kibr sebagaimana sombong, wariya dan ingin dilihat orang amalnya, wal hasad dengki, wa hubbud dunya dan cinta dunia, wa akhwatuha dan teman-temannya. Setelah kita mensucikan badan kita, itu namanya zahir, dengan wudu, dengan membasuh najis misalnya,
maka ada yang disebut dengan kesucian batin. Kesucian batin ini bisa dicapai dengan tazkiyatun nufus, ya, pembersihan diri. Bagaimana? Yakni membersihkan diri dari akhlak yang rendah, sombong, riya, hasad, hubud dunya, pelit, kikir, dan seterusnya. Itu namanya radailul akhlak, akhlak yang rendah, yang motorin hati kita, ya. Benci, dendam, buruk sangka kepada sesama, itu bagian daripada akhlak yang rendah yang harus disucikan di dalam diri kita. Karena itu merupakan secara psikologi disebut sebagai energi rendah, ya Pak ya. Jadi di dalam diri kita ini ada energi rendah, ada energi kuat. Ya. Di kita ini bergetar, bervibrasi, punya energi, karena kita ini materi, semua materi itu energi. Energi ini selalu bergerak. Sehingga apabila satu energi itu sama dengan geraknya energi yang lain, terjadilah resonansi, terjadilah hubungan kayak HP antar HP, itu energi. Nah, di dalam diri kita ini ada energi, ya. Pikiran kita yang berpikir kemudian masuk ke rasa. Nah, jadi pikiran kita ini ada listriknya, Pak. Ya. Namanya elektromagnetik, ya. Jadi di pikiran kita. Ketika kita berpikir positif, maka nanti akan terbawa ke perasaan positif. Nah, ketika positif ini vibrasinya, getarannya tinggi, ya, getarannya tinggi, energinya tinggi, maka energi yang positif akan menarik yang positif. Gitu. Kalau energi negatif akan menarik yang negatif. Nah, secara agama, energi positif itu adalah energi malaikat. Energi negatif itu adalah energinya iblis, energinya setan. Ketika ada kibir, sombong, riya, hasad, dengki, suudzon, buruk sangka, ini yang bergetar di dalam diri kita adalah energi negatif. Nah, energi negatif ini kalau tersambung dengan energi negatif yang serupa, maka terjadilah resonansi, getaran, sehingga akan saling tarik menarik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ini ada dua energi, energi kebaikan, energi kuat, energi keburukan atau energi rendah, ya, energi yang terhubung dengan iblis dan energi yang terhubung dengan malaikat. Maka agama Islam ini, Pak jamaah sekalian, intinya kan 5. Pertama at-tauhid, yang kedua at-taharah, yang ketiga al-ikhbat, yang keempat as-samahah, yang kelima al-adalah. Semua ajaran Islam, ajaran tauhid dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita, intinya cuma 5 sini. Jadi Al-Quran diturunkan, intinya di dalamnya ada tauhid dan keimanan. Yang kedua adalah at-taharah, kesucian. Nah, ini energi atas, energi langit, ya. Tauhid ini energi langit, at-taharah ini energi langit, energi malaikat. Al-ikhbat, ikhbat itu tunduk, pasrah, menyerah kepada Allah, itu al-ikhbat. Wa basyiril mukhbitin, berikan gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah dalam Al-Quran, al-ikhbat. Nah, kemudian as-samahah, as-samahah itu lapang dada. Ya, lapang dada itu rasa bahagia, gembira, husnudzon, berpikir positif, ya, berfeeling positif, berperasaan positif. Nah, itu namanya as-samahah. Nah, kemudian al-adalah, al-adalah itu rasa kasih sayang dan rasa adil. Nah, ini semua merupakan ajaran Al-Quran, ajaran kitab-kitab langit, di mana itu membawa energi-energi yang positif.
Yang disebut walaupun dia badannya berbadan manusia, tapi secara ruhiyah, energi ruhiyahnya adalah energi malaikat. Wa taqliyatuha bimakrimil akhlaq, setelah dibersihkan dari akhlak-akhlak yang rendah, energi yang rendah, maka kemudian dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kata tawadhu, sebagaimana tawadhu. Tawadhu ini rendah hati, wal haya, dan punya rasa malu, wal ikhlas, dan ikhlas, was sakha, dan luman, dermawan, wa akhwatuha, dan lain-lainnya. Nah, inilah energi-energi positif, energi yang tersambung dengan energinya malaikat. Kemudian wa 'alaika bitandzifi famuka bisiwak wa kaunuhu min araq aula. Kaitannya dengan yang zahir, hendaklah kalian memakai siwak. Ya, siwak itu sikat gigi, Pak ya. Kalau dulu tidak ada sikat gigi, nah sekarang cukup dengan sikat gigi. Tapi wa kaunuhu min araq aula, dengan kayu araq, kayu siwak itu lebih utama. Wa yata'akkadu inda idwatid duhul, dan lebih-lebih ketika mau masuk fil ibadat, di dalam ibadah. Nah, cuma kalau sikat gigi ketika kita sholat kan nggak bisa dibawa, Pak. Nah, tapi kalau dengan kayu arok itu kita bisa taruh di saku. Nah, ketika mau sholat, jadi kita bisa bersihkan gigi kita dengan siwak. Ini bagian daripada kebersihan yang diperintahkan di dalam agama. Wa 'alaika bi tajdidil wudu' li kulli faridatin, dan hendaklah bagimu senantiasa memperbarui wudu li kulli faridatin, setiap melaksanakan salat fardu. Wajtahid alla tazalah ala taharatin wajaddidil wudu kullama ahdathtah, dan bersungguh-sungguhlah untuk senantiasa menjaga wudu dan memperbarui wudu ketika kamu berhadas. Fa innal wudu'a silahul mu'min, karena wudu itu adalah senjatanya orang beriman. Wa mata kana silah hadiran lam yatahassar adu ala danwi ilaih. Setiap kali kita ada senjata di sisi kita, maka musuh tidak akan berani mendekat kepada kita. Ini disebut dengan dawamul wudu. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk langgeng wudu. Kullama la tazalu ala taharatin wajaddidil wudu kullama asdahta, dan hendaklah engkau memperbarui wudu setiap kali kamu hadas. Nah, ini amalan para wali ya Pak ya. Kalau kita tidak membiasakannya, ini kita tidak mampu melakukannya. Yang disebut dengan dawamul wudu. Ya, dawamul wudu inilah yang tadi akan membawa kita kepada suasana malaikat, kepada energi positif. Kenapa? Karena malaikat itu selalu suci, malaikat itu selalu bersih. Maka kalau kita selalu bersih, maka selalu terhubung dengan energi malaikat. Dan wudhu ini merupakan senjata orang beriman. Jadi kalau orang berwudhu suci, itu malaikat menjauh. Ya, barang siapa yang senjatanya selalu datang, selalu hadir, selalu bersamanya, maka musuh akan menjauh. Wa 'alaika bi sholati rak'ataini kullama tawadda'tah, dan hendaklah bagimu melaksanakan sholat 2 rakaat setiap kali berwudu.
Jadi wudhu itu ada sunnah wudhu namanya Pak. Sholat sunnah wudhu. Bayangkan kalau kita bisa mengamalkan ya Pak ya. Setiap kita hadas wudhu, setiap kali wudhu sholat sunnah gitu. Hadas wudhu, setiap kali wudhu sholat sunnah. Kira-kira mampu nggak ngamalin nih Pak? Lah ini kan pelajaran kita yang paling dekat gitu. Pelajaran kita yang paling dekat dalam arti amalan harian Pak ya. Nah, amalan harian yang seperti ini pun kita belum mampu melaksanakannya dengan sempurna gitu. Ngaji kita misalnya sudah tinggi, sudah alim ya kan, tapi kira-kira mampu nggak mengerjakan seperti ini gitu. Nah ini pelajaran tasawuf namanya. Nah, kalau para sufi, para wali Allah, kerjaan hariannya seperti ini gitu. Bahkan wudhu isya mereka ketemu dengan wudhu subuh. Kenapa ya? Karena semalaman mereka tidak tidur. Ada ulama, ada wali yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka adalah menjaga wudhu. Nah, dan ini yang kemudian rahasianya terbukanya hati ya dengan channel malaikat tadi. Fa'ilam takdir antadu ma'alat taharah, kalau kamu tidak mampu senantiasa dawamul wudu, fajtahid alla tada'ha indal julus fil masjid. Minimal kalau kita tidak mampu menjaga wudhu terus-terusan, minimal ketika di masjid, duduk di masjid itu jaga wudhu. Wa qiraatul Quran, ketika baca Quran. Wal ilm, ketika belajar ilmu seperti ini, baca buku. Wal qu'ud lidzikir, ketika duduk dalam zikir. Wa nahwa dzalik, dan selainnya minal ibadat, dari ibadah-ibadah. Wa idza tawaddu'ta wa ightasalta fahdhar an taktasir al-fard. Apabila kau wudhu dan mandi, maka jangan hanya mengerjakan yang fardu saja, bal yanbaghi an tuhafadhu ala sunan wal adab, bahkan hendaknya engkau menjaga sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya, ala nahwi ma balagha min ghusli wudhu alaihi salatu wasalam, sesuai dengan wudhu dan mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi serba ngikutin Nabi gitu Pak. Serba ngikutin Nabi. Ketika kita wudhu, jangan hanya yang wajib-wajib saja. Ketika kita mandi, jangan hanya yang fardu-fardu saja. Sunnah-sunnahnya mandi, adab-adabnya mandi, sunnah-sunnahnya wudhu, adab-adabnya wudhu, kita laksanakan. Nah ini kita sudah bicara tentang adab ya Pak ya. Wa alaika bil muhafadhu ala adabi sunnah zahiran wa batinan wa adatan wa ibadatan, dan hendaklah bagimu senantiasa menjaga adab-adab sunnah, baik zahir maupun batin, baik adat maupun ibadah. 24 jam ini Pak cuma ada dua, adat dan ibadah. Adat itu artinya adalah kebiasaan harian kita, tidur, makan, minum, bekerja, berkendaraan, itu namanya adat ya. Adapun ibadah ya sholat sunnah, puasa sunnah ya, ngaji, ini bagian dari ibadah. Adapun adat, kebiasaan harian kita, makan, minum, tidur. Nah semuanya ini wajib mengikuti cara Nabi gitu ya, atau hendaklah engkau mengikuti adab sunnah zahiran wa batinan, adatan wa ibadatan, ta'muru lakal mutaba'ah wa yatimmu lakal iktida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulur rahmah wa nabiyul huda, yaitu supaya engkau menjadi pengikut Nabi yang sejati. Mutaba'ah ya, mutaba'ah, pengikut Nabi yang sejati. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, di sini kita akan bertemu dengan kesempurnaan ajaran Islam. Ya.
Kalau kita bertanya seberapa lama kita hidup di dunia, gitu Pak ya. Ini kan sudah tahun baru. Semakin ketemu tahun baru artinya semakin dekat umur kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, 1445 Hijriyah. Ya, ini kita akan bicara tentang keseharian kita. Keseharian 24 jam itu harus mengikuti cara Nabi, kan gitu. Ya, ini pelajaran tasawuf ya Pak ya. Kita harus mengikuti cara Nabi. Kita lihat 24 jam itu kalau dibagi 3 berapa jam Pak? 8 ya. Kalau misalnya umur kita 60 tahun, jatahnya 60 tahun kalau dibagi 3 berapa? 20 tahun ya. Nah, mari kita lihat ibadatan wa adatan. Sehari ini kita ada di dalam adat dan ada dalam ibadah, nggak mungkin lepas. 24 jam kadang kita mengerjakan kebiasaan harian kita, tidur, makan, minum, bekerja. Kadang kita beribadah, sholat, sedekah, puasa, ngaji, baca Quran. Itu namanya ibadah. Lebih banyak mana kira-kira adatnya dengan ibadahnya gitu? Kebiasaan harian dengan ibadah lebih banyak mana? Bekerja berapa jam bekerja Pak sehari? 8 jam. Jadi kalau sehari 8 jam, kalau umur kita misalnya 60 tahun, maka kita bekerja selama 20 tahun. Ya, adat kita bekerja kalau umur kita 60 tahun, berarti kita bekerja di dunia ini selama berapa tahun? 20 tahun. Malam kita istirahat, ini adat, kebiasaan kita. Berapa jam kita tidur Pak? Ya, taruhlah ya, tidur yang sempurna itu 8 jam Pak ya. Tidur yang sempurna 8 jam ya. Jadi mulai dari jam berapa itu Pak, ke jam berapa? Nah, jadi itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, itu tidur 8 jam itu tidur yang sempurna ya. Kalau kita tidur 8 jam sehari, kalau umur kita 60 tahun, berapa tahun kita tidur? Berapa tahun Pak tidurnya? 20 tahun. Kerja 20 tahun. Tidur 20 tahun. Berapa tahun tuh semua? 40 tahun. Ini adat ini Pak, kebiasaan kita. Umur kita 60 tahun, tidurnya dan kerjanya 40 tahun. Tinggal berapa tahun? Tinggal 20 tahun. Dikurangi masa balik kita 15 tahun. Di mana kita tidak dianggap amalan kita masih, karena kita belum mukallaf. 20 tahun dikurangi 15 tahun, tinggal berapa Pak? Tinggal 5 tahun. Ini belum bicara sholat nih Pak ya. Belum bicara ngaji, belum bicara baca Quran. Ini masih urusan adat. Dikurangi dengan masa kecil kita. Masa kecil itu masa apa sih Pak? Masa main-main ya Pak ya. Ya. Ini hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu ya main-main dan hiburan. Itu masa kecil. Ya, berarti tinggal 5 tahun. Nah, sekarang masuk ke ibadah. Sholat misalnya. Kalau sholat kita misalnya 12 menit dikali 10 berarti 60 menit, 1 jam. Kalau umur kita 60 tahun, 1 jam itu sama dengan 2 tahun setengah Pak ya, 60 kita tahun berarti kita sholatnya 2 tahun setengah. 5 tahun dikurangi 2 tahun setengah, jadi tinggal 2 tahun setengah. Nah, 2 tahun setengah ini kan makan, minum, mandi ya Pak ya.
kongko-kongko dengan teman, kan gitu, ngopi, ngobrol 2,5 tahun. Kok sedikit sekali? Oh, kalau memang itu sedikit berarti ngurangin waktu tidur tadi, Pak. Tadi ada yang bilang kan tidurnya 5 jam. Oh, berarti ngambil waktu tidur tadi. Benar nggak, Pak? Atau waktu kerja yang diambil. Nggak mungkin keluar dari situ karena nggak ada yang 25 jam hidup ini sehari. Sama 24 jam. Artinya apa? Ibadah kita, Bapak Jamaah sekalian, itu sangat-sangat sedikit kualitasnya dan kuantitasnya tentunya. Bagaimana caranya kita bisa sempurna dalam hidup ini 60 tahun, 80 tahun ini? Maka dikatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian merasa mencintai Allah, fattabi'uni, ikutin aku, kata Allah, suruh kepada Nabi Muhammad, suruh ikutin aku. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, ikuti aku, ikuti baginda Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Caranya bagaimana? Kita bertanya, ini ilmu. Ketika kita mau tidur, tanya, apa perintah Allah kepada saya ketika saya mau tidur ini, dan bagaimana Rasulullah mengerjakannya. Apa perintah Allah ketika saya mau tidur ini, dan bagaimana Rasulullah mengerjakannya. Bangun tidur, tanyakan pada diri sendiri, apa perintah Allah kepada saya ketika bangun tidur ini, dan bagaimana Rasulullah mengerjakannya. Ketika makan, apa perintah Allah ketika saya makan ini, dan bagaimana Rasulullah mengerjakannya. Ketika berkendaraan, apa perintah Allah kepada saya ketika berkendaraan ini, dan bagaimana Rasulullah mengerjakannya. Kalau ini dijawab, itu jadi ilmu semua, Pak. Sekarang Bapak cukup lihat di YouTube, cukup di Google, tanyakan ketika tidur apa saja, sudah keluar itu, Pak. Ketika mau makan, apa ini perintah Allah nih, pasti keluar. Baik itu di Google apa ustadz lengkap semua itu, Pak. Benar nggak, Pak? Nah, supaya apa? Supaya tidur kita kalau ngikutin cara Rasulullah 20 tahun itu dianggap ibadah. Bekerja kita kalau ngikutin Rasulullah selama 20 tahun itu dianggap ibadah. Makan minum kita berkendaraan, ya, kita masuk WC, itu semua dianggap ibadah. Tidak ada yang kurang. Ini pelajaran yang mungkin kita tinggalkan, karena ini adalah pelajaran anak TK. Benar nggak, Pak? Anak TK hafal semua itu, Pak. Begitu SMP hilang, SMA apalagi. Kenapa? Itu hanya amalan TK. Kita menanam tapi tidak pernah panen, gitu. Anak-anak kita dibawa ke TPA, TK, apal semua itu. Giliran SMP, SMA udah hilang. Kenapa? Bapaknya pun juga gak ngamalin, kan gitu kan. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ini penting. Nah, disinilah terjawab Bapak jamaah sekalian, ya. Nah, kalau Bapak pernah ikut keluar 3 hari misalnya, iktikaf 3 hari. Saya dulu waktu diajak sama almarhum, pertama saya di Masjid Uka itu, Pak, samping Ramayana. Saya awal-awal ngajar di sini, dirayu-rayu ikut. Saya mengelak, nanti kalau udah tua baru saya ikut kayak gini. Dipaksa saya ikut. Subhanallah, pertama yang diajari ilmu kayak ginian lah, ini mah ilmu udah saya lupain. Cara makan, cara minum, cara tidur. Subhanallah.
Ternyata ketika kita diamalkan selama 24 jam, itulah yang membuka hati kita. Hijab ini terbuka. Sampai-sampai ini ada Pak Haji Arifin, Pak Haji Arifin. Saya pertama kali sama beliau ya, Pak Suwardi, Pak Haji Arifin, teman Pak Masril, ya. Pak siapa? Subhanallah, Pak jamaah sekalian. Jadi agama ini Pak ya, 5 seperti ini. Pertama, tauhid dan keimanan. Nah, tauhid dan keimanan inilah yang dijaga di dalam diri kita, karena setan ingin masuk, ingin menghilangkan tauhid dan keimanan kita. Maka tauhid keimanan ini kemudian dibentengi dengan perkara fardu. Salat, puasa, zakat, haji, taklim. Taklim itu fardu, Pak. Supaya ini terjaga, maka ditawafi, dijaga oleh yang fardu. Maka 24 jam ini 5 kali kita jaga hati kita ini dengan sholat fardu yang sempurna. Nah, kemudian benteng sebelum fardu ini adalah yang sunnah, sunnah muakkad. Sunnah muakkad membentengi sholat witir, itu sunat muakkad. Sholat tahajud, itu sunat muakkad. Sholat duha, sholat rawatib, itu sunat muakkad. Ya, ibarat ini musuh, Pak, setan ini musuh. Ini untuk menembus ke sini harus lewati benteng ini dulu. Ya, yang fardu, sunnah muakkad, kemudian sebelum itu ada benteng yang sunnah selain muakkad. Nah, benteng yang pertama itu namanya adab-adab sunnah. Ada di adat di sini. Ini di ibadah semua. Fardu, sunat muakkad, sama sunnah biasa. Adapun yang pertama ini ada di adat. Ya kan? Kebiasaan kita. Nah, kebiasaan kita ini harus ada adab-adab sunnah. Makan, minum, tidur. Ini adab-adab sunnah. Ya, jadi sama orang main catur, Pak ya. Yang pertama itu apa namanya, Pak? Yang kecil-kecil depan itu apa namanya itu? Pion. Ini adab-adab sunnah di pion ini. Nah, jadi yang dikejar ini raja, yang di belakang ini raja, ini akidah. Iya Pak ya. Nah, jadi kalau kita main catur, kalau pion-pion itu mulai hilang, ini udah bahaya, Pak. Ya, bakal tembus. Kalau benteng pertama ini kena, ini bakal tembus. Lama-lama raja habis kena sekak, benar ya Pak? Nah, jadi seperti itu permainannya. Kalau kita membaratkan sebuah mutiara yang kita simpan di lemari kita, maka kita punya rumah ini punya pintu gerbang. Nah, pintu gerbang itu biasanya ada anjing, ada satpam. Kalau orang-orang kaya kan gitu biasanya, ya, ada satpamnya. Nah, pintu gerbang ini itulah pionnya. Itulah adab-adab sunnah. Adab-adab sunnah di situ. Nampaknya remeh, tapi pintu gerbang ini penting, Pak. Bagi orang yang harta banyak-banyak harus ada anjing, harus ada satpamnya di situ, di pintu gerbang. Dan itu benteng pertama. Nah, kalau pintu gerbang sudah tembus, itu bisa masuk ke pintu rumah, ke yang sunnah. Pintu rumah ini gampang dicongkel nih, Pak. Maling zaman sekarang, Pak ya. Nah, kemudian pintu kamar tidur. Kalau kita perhiasan kita ada di kamar tidur. Nah, itu yang apa namanya, yang adab-adab sunnah, yang sunnah muakkad. Kemudian yang fardu, yang lemari, yang menjadi benteng perhiasan kita, ya, yang lemari. Nah, jadi kalau misalnya pintu gerbang ini sudah kena, maka gampang masuk mengambil perhiasan kita. Nah, persoalannya hari-hari kita ini, Pak, sudah terbuka gitu. Setan gampang masuk. Kenapa? Cara makannya sudah cara makan Abu Jahal, benar tidak? Ya, di sini dikatakan barang siapa yang menjaga adab-adab sunnah, maka dia akan terjaga untuk terjatuh kepada sebaliknya. Nah, contoh, kita minum pakai tangan kanan, baca bismillah dengan cara duduk. Itu adabnya.
Kalau kita dengan tangan kiri, itu cara minumnya iblis, Pak. Ya, setan, iblis minum dengan tangan kiri. Ya, berdiri. Nah, coba kita rasakan, masih ada nggak minum dengan tangan kiri, Pak? Masih ada nggak minum dengan berdiri gitu? Ini adab-adab sunnah, Pak. Ya, yang harus kita jaga. Masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, ada doanya semua, betul tidak, Pak? Itu benteng, benteng. Kalau itu mampu kita jaga, subhanallah. Ya. Faman syara', barang siapa yang Allah masukkan Islam di dalam dirinya, fahuwa ala nurin min qalbihi. Afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Kalau orang sudah dimasukkan ke dalam Islam oleh Allah, ke dalam hatinya, maka dia ada cahaya di dalam hatinya. Ternyata Islam itu ya tadi itu, Pak. Mulai daripada benteng pertama sampai mutiara yang ada di dada kita, itulah Islam. Sampai zaman Rasulullah itu orang banyak masuk Islam itu bukan karena keimanan kita yang kelihatan, bukan karena ilmu kita yang kelihatan, tapi karena adab-adab gitu, karena akhlak kita. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menjaga, menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Nah, akhlak itu apa? Ya adab-adab tadi. Ketika bertemu dengan orang, adabnya bagaimana ketika orang tua dihormati, anak kecil disayangi. Benar ya, Pak? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai orang yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai kalian. Rasulullah cinta kepada manusia. Cintai yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai kalian. Yang di langit siapa? Malaikat. Kenapa? Karena malaikat pun juga penuh cinta kasih. La yuhibbu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini adab. Ketika berhadapan dengan orang itu kan ada kebiasaan. Caranya gimana? Nah, Rasulullah memberikan kepada kita contoh bahwa kita mencintai sesama itu tidak beda dengan mencintai diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, inilah pelajaran akhlak, pelajaran Islam ketika bertemu dengan adab-adab sunnah. Nah, ternyata setan ini banyak mencuri waktu kita. Ya, bayangkan, lewat jalur adat ini setan banyak menghabiskan umur kita. Apalagi zaman HP ini, ya Pak ya. Itu setan sedang sekali masuk ke situ. Nah, kalau kita ngikutin cara Rasulullah, tanyakan apa perintah Allah ketika saya pegang HP ini, bagaimana Rasulullah mencontohkannya. Zaman Rasulullah ada HP nggak? Nah, tergantung kita. Ya, HP maksudnya itu masa senggang, Pak. Ketika Rasulullah di masa senggang itu apa? Kan begitu kan? Pasti zikir. Karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyanih. Adalah Rasulullah SAW selalu mengingat Allah ketika setiap saat. Di setiap saat Rasulullah selalu mengingat Allah. Ketika bekerja, perintahnya fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Ketika engkau sudah selesai mengerjakan salat, menebarlah ke muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Ini dalil kerja. Ketika salat sudah dikerjakan, maka menebarlah ke muka bumi. Jadi perintahnya dua di situ, perintah sholat, ibadah, perintah bekerja. Bekerja itu ada perintahnya, Pak.
Wabtaghu min fadlillah. Perintahnya kerja itu setelah sholat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau belum sholat, belum kerja, belum boleh perintahnya. Nah, makanya sholat 5 waktu itu harus di awal waktu. Kenapa? Kalau kita kerja, ketika panggilan azan tiba, kemudian kita masih terus bekerja, maka pekerjaan kita ini nggak dianggap ibadah. Tapi kalau kita kerja, ada panggilan azan, kemudian kita ke masjid, semua aktivitas kita setelah bekerja itu dianggap ibadah. Pernah dengar nggak ya, Pak? Pernah dengar nggak, Pak? Nah, maka kebiasaan zaman dulu, di mana kita kadang kerja dulu, ya, baru sholat belakangan, itu sudah harus ditinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Contohnya Rasulullah itu ada perintahnya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila sholat telah dikerjakan, baru menebar ke muka bumi. Ketika sudah menebar ke muka bumi bekerja, wadhkurullaha katsiran. Ingat-ingatlah Allah sebanyak-banyaknya ketika bekerja itu. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. 24 jam, 8 jam bekerja, harus ingat Allah terus, Pak. Ingat Allah itu ya bisa dengan subhanallah walhamdulillah, bisa dengan sholawat, bisa dengan istighfar. Kemudian bisa dengan hanya ingat saja. Ketika kita mengerjakan sesuatu dalam pekerjaan kita, ini haram apa tidak? Ini boleh apa tidak? Ketika haram, ingat Allah. Oh, ini tidak boleh. Ya, Pak ya? Begitu juga kita berkendaraan. Ada perintahnya. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Kita harus membaca subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, selama perjalanan itu pun juga harus ngikutin Rasulullah. Apa? Menundukkan pandangan tentunya. Subhanallah. Ya, Bapak Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau umur kita pengen utuh, tidak ada cara lain kecuali kita hidup mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah gunanya kita belajar tasawuf, ya. Nah, kemarin kita sudah bahas, barang siapa yang mengerjakan yang fardu kemudian diteruskan dengan yang sunnah, maka Allah akan jatuh cinta kepadanya, kan gitu. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepadanya, maka akulah, kata Allah, yang menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Akulah yang menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Akulah yang menjadi tangannya ketika dia menyentuh, mengambil. Akulah yang menjadi kakinya ketika dia berjalan. Dan ini bisa sempurna kalau kita mengikuti adab-adab sunnah. Paham Pak sampai di sini, Pak ya? Nah, jadi kalau kita ingin menyempurnakan Islam kita, sebenarnya mudah, Pak. Dimulai dari benteng pertama. Ya, dimulai dari benteng pertama, dari pintu gerbang. Ya, dari pintu gerbang. Nah, mulai dari sekarang, mari jaga umur kita. Ya, jangan sampai nanti begitu dihisab, urusan kerja hilang karena sudah tidak ngikutin cara Rasulullah. Ya, tidur kita hilang pahalanya. Akhirnya apa? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan catatan amalnya lebih berat kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang enak, surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan catatan amalnya, catatan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya berada di dalam neraka hawiyah. Bagaimana caranya supaya utuh? Maka tanyakan kepada diri kita, apa perintah Allah ketika saya dalam keadaan seperti ini, dan bagaimana Rasulullah mengerjakannya. Kalau Bapak bisa paham itu 24 jam, berarti sudah memiliki ilmu yang tinggi, Pak. Enggak kaleng-kaleng ilmunya.
Ustadz pun, ulama pun yang nggak caranya seperti itu kalah. Karena intinya itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Nah, kalau urusan minum saja ingat Allah, kalau urusan masuk WC saja dia ingat Allah, itu namanya kan takut kepada Allah. Itu namanya ulama. Walaupun kata orang kita bukan ulama, tapi kata Allah kamu ulama. Kenapa? Paham, semuanya ngikutin Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ingin dicintai Allah, ikuti Nabi. Yuhibbukumullah, engkau akan dicintai Allah. Jadi kalau kita mencari ilmu setinggi apapun belum sampai kepada ini, Pak, berarti ilmu kita masih rendah dalam pandangan Allah. Hatta orang apal Al-Quran pun tapi tidak mengikuti ilmu seperti itu masih rendah di hadapan Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang disebut dengan ahlullah itu, Pak, bukan hanya menghafalnya tapi mengamalkannya dalam kehidupan. Baru disebut dengan keluarga Allah. Ya, ini yang halal, ini yang haram. Ya. Nah, caranya bagaimana? Cukup 24 jam tanya kepada diri sendiri, apa perintah Allah ketika saya berada seperti ini, dan bagaimana cara Rasulullah mengerjakannya. Bapak pegang HP, tanyakan cara makan Rasulullah, cara tidur Rasulullah, ketika bangun tidur, ada semua di HP Bapak. Kalau perlu apalin hadisnya satu-satu, apalin hadisnya satu-satu, doa-doanya 24 jam. Insyaallah ya. Dengan demikian ngaji kita ini ada peningkatan. Ngaji kita ada peningkatan sampai kepada benteng. Selama ini ngajinya itu baru sekitar yang benteng terakhir, sementara benteng luarnya kita ketinggalan. Kenapa? Dianggap tidak penting, padahal umur kita dicolong setan gara-gara kita lupa benteng pertama itu. Paham ya? Ada pertanyaan Mbak? Masuk suruh belum Mbak? Ya, silakan kalau ada pertanyaan Mbak. Ya. Silakan Mbak. Kalau kita masuk masjid, sholat sunnahnya mana dulu Pak? Sholat wudhu apa sholat tahiyat? Di situ bisa, jadi sholat qobliyah itu Pak ya, sholat apa namanya? Sholat tahiyat itu bisa saja ketika misalnya buru-buru ya Pak ya, buru-buru ketika qobliyah itu langsung niat tahiyat gitu. Tahiyat itu maksudnya sebelum kita masuk itu sholat dulu, jangan duduk gitu Pak. Ketika masuk masjid jangan duduk gitu. Itu namanya tahiyat. Maka ketika Bapak sholat sunnah, misalnya sholat sunnah wudhu, itu sudah termasuk tahiyat. Apalagi Bapak ada sholat tersendiri tahiyatul masjid gitu. Ya, tapi kalau pengen ini ya sholat wudhu dulu, baru sholat tahiyat, baru sholat qobliyah misalnya. Kalau pengen dikerjain semua. Jadi intinya kalau sholat qobliyah, sholat tahiyat itu ketika Bapak itu sudah mengerjakan sholat sunnah qobliyah, niat tahiyat bisa. Yang penting tidak duduk gitu Pak. Kalau kita duduk berarti kita sebelum sholat berarti kita tidak menghormati masjid. Gitu lah, tidak menghormati masjid, tahiyatul masjid kan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak langsung qobliyah, itu sudah bagian daripada tahiyatul masjid, bagian ya. Tapi ada sholat khusus kalau kita mau sendiri tahiyatul masjid tersendiri silahkan, qobliyah silahkan gitu kan. Apa namanya, tahiyatul wudu itu khusus Pak ya, tahiyatul wudu khusus tapi tidak bisa digantikan. Tapi kalau qobliyah itu kata ulama bisa digantikan dengan yang lain. Yang penting tahiyatul sunnatul wudu itu pun bisa menjadi tahiyat gitu. Sambil nunggu, maksudnya Pak, sambil nunggu waktu. Ya apalagi kan, lengkap gitu kan. Sunnah wudhu lagi, tahiyat lagi, qobliyah lagi, nanti lengkap, paket lengkap. Itu lebih sempurna. Nah, satu lagi Pak, kita beneran lagi tunggu masuk waktu. Cuman kan ada waktu-waktu yang diharamkan,
seperti kalau kita dohor matahari pas tengah gitu, nah kita gimana Pak? Boleh nggak sholat kita? Jadi itu namanya sholat di waktu yang haram, Pak, waktu tahrim. Ya, waktu tahrim itu terbit matahari pas pertengahan, ya, kemudian terbenam matahari. Nah kalau bisa jangan sholat di waktu tahrim itu. Soalnya kita nggak tahu nih Pak, masuk sholat wudhu apa tahiyat, kita nggak tahu itu pas tengah-tengah tuh matahari. Makanya harus peka Pak kita, ya, harus peka dengan waktu itu. Ya, kenapa yang namanya sholat duhur itu setelah izar, setelah lengser kan, lengser matahari baru masuk, karena waktu itu pas ibadah setan. Ketika pas itu setan pas ibadah, ketika apa? Ketika terbenam matahari itu pas setan ibadah, menyembah matahari. Gitu Pak ya, menyembah matahari atau menyembah kepada semacam kornos setan kalau di dalam iblis, kalau di dalam hadis itu. Ya Pak ya, maka dijaga ketika kita masuk itu, ya mendingan diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali duduk. Daripada kita sholat tahiyat, mendingan ganti dengan bacaan itu gantinya sholat tahiyat al masjid Pak. Kalau Bapak tidak sholat tahiyat al masjid, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu gantinya, daripada kita harus sholat pada waktu haram itu. Ini penting Pak diketahui ya, waktu tahrim. Saya pernah nyoba Pak Ustaz. Jadi sebelum pas matahari tengah-tengah itu rupanya sebelum zuhur 15 menit Pak. Kita keluar bayangan kita itu pas tengah-tengah itu rupanya 15 menit sebelum masuk zuhur itu matahari pas tengah-tengah. Saya nyoba sendiri di luar. Gitu. Jadi kita punya bayangan lah 15 menit lagi. Biasa 20 menit berarti udah bisa tepat. Jadi 15 menit sebelum zuhur, begitu udah lewat tinggal 10 menit lagi, itu berarti udah bisa Pak. Iya, intinya itu kan kalau kita ngelihat di jam ya Pak ya, atau ngelihat itu. Yang intinya itu masuk waktu duhur itu sudah lengser. Nah, jaga jangan sampai ya waktu itu Pak, jangan sampai sebelum adzan sedikit, ya sebelum adzan sedikit, nah itu sudah waktu tahrim masuknya. Kalau 15 menit mungkin terlalu lama gitu Pak, ya, jatuhnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak pertanyaan Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sempurna istilahnya ceboknya bersih minumnya tapi itu misalkan kalau terkait dengan di kantor itu kan tempat buang air kecil dengan diri ya, kadang-kadang bahasa ciptaan yang pertama itu apakah itu termasuk najis yang dimaukan, yang kedua saya misalkan memang tidak dibersihkan gitu, tapi kita itu setelah ganti bajunya apakah termasuk yang nggak ada juga yang kencing cebok atau yang bajunya kotor kan ada. Jadi yang dimaksud dalam hadis banyak siksa kubur maksudnya Pak ya. Banyak siksa kubur itu karena urusan kencing bersesuci ya, urusan kita tidak bersuci ketika kita kencing. Nah, jadi kaitannya dengan ketika kita kencing kita tidak istinja gitu. Nah, istinja itu artinya membersihkan kita setelah kita buang air kecil. Nah, adapun kemudian kecipratan itu lain lagi kan. Yang penting kita sudah apa tadi? Sudah membersihkan ya, sudah membersihkan kemaluan kita, itu sudah bagian daripada bersuci. Nah, adapun kaitannya dengan nanti dengan cipratan, yaitu tinggal nanti ada cara lain ya. Cipratan itu sendiri kan kadang kita lihat dan tidak lihat kan Pak. Nah, kalau kita misalnya ragu kelihatan, maka kita cukup ngambil air, dikebas-kebas gini. Ya, kita cukup ngambil air, kita kebas-kebas saja. Itu sudah yakin aja. Nah, kecuali kalau kelihatan memang itu ya disiram. Tapi kalau kita hanya ragu, ini kira-kira kena apa tidak, kita ngambil air, kita cepat-cepatin aja.
Itu caranya ketika kita bertemu. Dan itu tidak termasuk bagian daripada yang diancam dalam hadis itu, kecuali yang kencing tidak istinja itu. Itu hal-hal kecil tapi itu membawa kepada adab kubur. Itu kan adab-adab sunnah tadi kan kaitannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Silakan, Pak. Pak, esensi Allah menciptakan manusia di dunia itu apa ya Pak ya kira-kira? Dasarnya itu kan dunia ini kan cobaannya sedemikian berat kan, dan katanya di neraka itu lebih banyak orang yang di neraka daripada yang di surga. Nah kira-kira itu gimana ya Pak? Tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini. Jadi kata ulama, Allah itu intinya bukan menciptakan dunia ini, bukan. Allah itu memiliki kerajaan yang sangat besar, ya, yang akan diberikan kepada hambanya, yakni surga, gitu. Nah, kerajaan yang sangat hebat ini akan dimasuki oleh orang-orang yang benar sudah teruji. Nah, contoh kita nih bikin satu misalnya apa rumah atau apa yang besar, nah, tapi dites dulu dong, Mbak. Atau sama seperti pendidikan aja kan, pendidikan yang elit apa kan, pasti kan dites dulu. Nggak semua orang bisa masuk di situ, gitu kan. Dites dulu. Ada kualifikasinya, ada kriterianya yang orang-orang yang ada di situ. Nah, oleh karenanya nggak bisa langsung Nabi Adam beranak pinak di situ sebelum diuji, nggak bisa. Maka Nabi Adam diturunkan dulu ke dunia. Ini dilihatlah kemudian anak cucunya ini siapa yang kira-kira nanti sesuai dengan kriteria orang yang di surga ini. Maka dikasih ujian, maka ada iblis untuk menguji. Dikuatkan juga oleh malaikat. Jadi imbang, ya kan? Sudah imbang sekali. Ada malaikat, ada iblis. Allah sudah memberikan. Kalau orang mengerjakan kebaikan, maka ketika niat saja sudah dihitung. Niat saja. Ketika mengerjakannya dilipat gandakan sampai 10 kali, sampai 700 kali. Adapun apabila kita mengerjakan keburukan, niat saja belum dihitung. Ketika kita mengerjakannya, baru dihitung. 1. Nah, kira-kira ini Allah adil nggak? Gitu, Pak. Ketika sudah diuji dalam kehidupan di dunia ini, ujiannya sebenarnya itu sudah banyak dibantu oleh Allah. Bantuan dari kekuatan malaikat lebih banyak, bahkan bantuan dari kemurahan Allah lebih banyak. Ketika kita berbuat baik, niat saja sudah dapat 1 pahala. Ketika kita mengerjakannya dilipat gandakan sampai 10 sampai 700. Kalau keburukan, ketika niat saja belum ditulis, ketika mengerjakannya baru 1. Bahkan ketika kita mengerjakannya masih ditunggu 3 jam sama malaikat, mau ditulis nggak? Karena yang menjadi imam itu malaikat yang penjaga, penulis kebaikan. Itu imamnya. Kan setiap ada 2 orang, 3 orang itu harus ada pemimpinnya, imam. Nah, malaikat penjaga kebaikan ini imam. Dan ini ikut. Makanya ketika dia berbuat, yang manusia ini berbuat buruk, nanya dulu nih malaikat yang sebelah kiri. Ini mau ditulis belum? Belum, tunggu 3 jam dulu. Dia istighfar apa tidak? Nah, ketika istighfar, maka tidak ditulis. Ditulislah kemudian kebaikan karena istighfarnya itu. Intinya, tujuan manusia hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah, yang intinya Allah ingin memberikan hadiah kepada orang yang ibadah itu setelah diuji. Diuji dengan ibadah dan yang lain-lain. Saya rasa itu, Pak Haji. Masuk nggak, Pak Haji? Lah, kan tadi kan kenapa diuji? Karena Allah ingin mengisi kerajaannya dengan orang-orang yang sudah lulus tes gitu. Ini dites kita di sini. Dites dulu. Dites kesuciannya. Kan sana kan orang-orang suci saja. Allahu nadifun yuhibbun nadif tadi kan. Allah itu suci, senang dengan orang yang suci. Kan gitu. Nah, ketika tidak lulus ujian, maka kemudian oleh Allah dicuci dulu di neraka. Kalau memang ada iman, kan gitu kan. Kalau nggak ada iman jadi sampah, dibuang ke tempat sampah. Di neraka itu sama dengan tempat sampah.
Ya kan? Jadi sampahnya manusia ada di neraka itu. Kenapa? Karena tidak suci, tidak bernilai apa-apa dalam hadapan Allah. Ini saya pernah membaca ilustrasi seperti itu, ya. Jadi Allah menciptakan kerajaan surga dan kita ini kemudian diuji siapa orang-orang yang berhak masuk ke sana. Maka Allah berikan perintah-perintah dan larangan. Kemudian di situ ada bantuan malaikat, ada godaan daripada setan, ada nafsu. Dengan cara-cara seperti tadi, bayangkan kalau orang masih masuk neraka itu kan parah banget gitu, Pak. Kenapa? Sudah nggak imbang sebenarnya bantuan Allah itu, ya, dari sisi cara penilaiannya gitu. Ibarat jurinya itu sudah lebih banyak murah diskonnya daripada ketatnya gitu, nggak ketat untuk kebaikan tuh, ya. Paham Pak ya? Nah, oleh karenanya kita ini dipersiapkan untuk di surga Pak semuanya, ya, untuk di surga. Nah, oleh karenanya kira-kira kita mendapatkan tempat yang di mana? Masing-masing kan surga yang paling tinggi, orang yang paling suci mungkin yang paling tinggi. Ya, silakan Pak. Nah, kemudian maka ada surga yang tinggi, ada surga yang rendah. Makanya tergantung kepada syukurlah daripada kemudian tidak mampir dulu ke neraka kan gitu. Saya rasa cukup Pak ya. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan forum majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.